Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Mari kita persiapkan hati kita, waktu kita, dan juga Alkitab kita, supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam mengawali aktivitas kita hari ini. Mari kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudaranya Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alpeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah awalilah dengan doa. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini mengingatkan kita untuk mengawali hari-hari kita dan mengawali kegiatan kita dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita berdoa sebelum melakukan kegiatan ataupun sebelum melakukan. Terlebih dahulu kita mendoakan rencana kita untuk melaporkan ataupun membuat Tuhan itu ikut campur dalam segala rencana kita supaya berjalan dengan baik. Seperti yang kita baca tadi di ayat 12, bahwa Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa. Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Karena Yesus itu adalah manusia 100% yang menyerahkan rencananya dan kegiatannya kepada Tuhan sebagai pemberi berkat dan akan melaksanakan rencananya dan juga melaksanakan kegiatannya seharian, sehingga dia sebagai manusia harus mengikut sertakan Tuhan Allah ataupun Allah Bapa dalam setiap rencana Yesus sebagai manusia. Dan juga bukan Yesus hanya sebagai manusia, tetapi secara kealahan Yesus adalah Allah 100%. Jadi kita tidak perlu ragu kenapa Yesus berdoa tadi, bahwa Yesus memang 100% manusia dan 100% Allah. Sehingga Tuhan Yesus itu memberi contoh kepada kita supaya kita manusia yang berdosa harus berdoa kepada Tuhan. Dan Yesus berdoa, katanya tadi di ayat 12 pergi ke bukit, artinya ke tempat yang sunyi dan berdoa semalam-malaman. Mungkin beberapa malam untuk berdoa, mendoakan rencananya, yaitu memilih para murid Tuhan yang 12 murid tadi yang sudah kita baca. Mungkin kita sudah hafal siapa-siapa saja nama murid-murid Tuhan Yesus sebagai wakilnya atau pemberi kabar baik nanti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan kabar keselamatan kepada semua orang untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia di dunia ini dan menyelamatkan manusia dari neraka. Karena Tuhan menginginkan kita manusia bertobat dan masuk ke dalam surga. Tetapi meskipun Yesus sudah berdoa, menyerahkan rencananya kepada Tuhan, dan rencananya itu sudah dilakukannya, yaitu memilih wakilnya atau memilih murid-muridnya di dunia ini. Tetapi masih ada muridnya yang satu menjadi pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Tadi sudah kita baca di ayat 16 bahwa Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus pengkhianat, Sehingga walaupun sudah didoakan, masih tetap juga ada yang tidak beres, tetapi
kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu merupakan bagian rencana Tuhan ketika ada masalah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu putus asa, tetapi kita tetap berdoa, meminta pertolongan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya tadi harus meniru Tuhan Yesus, memberikan waktu, membuat waktu untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Apa rencana ataupun kegiatan kita dalam satu hari? Mari kita doakan. Ya, misalnya kita berdoa untuk sekolah kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan kesehatan kita, mendoakan virus corona supaya hilang dari muka bumi ini, ataupun mendoakan pemerintahan kita, mendoakan negara kita, mendoakan masalah-masalah di dalam keluarga, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk masa depan, dan berdoa untuk orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang berdosa supaya mau bertobat, dan masih banyak lagi hal yang kita doakan. Apalagi khususnya kepada anak-anak kami yang masih SD, SMP, yang remaja ya. Banyak hal yang harus kita doakan kepada Tuhan untuk menunjang perkembangan kita secara jasmani dan rohani, perlu untuk mempersiapkan diri datang kepada Tuhan supaya menuju kesuksesan bersama Tuhan nantinya. Sehingga kita harus mengawali hari kita dengan doa. Ketika kita berdoa, maka kita akan mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, mendapatkan sukacita, dan mendapatkan hal yang baik daripada Tuhan kita. Itulah manfaat doa kita, ya. Itulah mengapa kita harus berdoa, ya. Sehingga karena doa itu adalah napas orang Kristen yang dikatakan oleh Martin Luther, ya. Kita harus betul-betul berdoa kepada Tuhan sehingga kita hidup, sehingga roh kita hidup memilih hubungan yang baik bersama Tuhan. Mari kita membuat waktu kita secara khusus, secara pribadi, berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, ya. Jangan hanya berdoa waktu makan, ya, waktu tidur, waktu mau bangun, ya, tetapi hal yang biasa kita kerjakan ya kita lakukan, tetapi kita harus membuat waktu kita setiap hari secara khusus ya, mungkin malam hari, jam 10 malam khusus ya, ataupun jam pagi khusus, subuh untuk berdoa kepada Tuhan Yesus supaya rencana kita yang kita buat supaya berjalan dengan baik dan kita mampu melewati hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan dan kita bersukacita dalam melakukan rencana itu. Dan juga mengapa kita harus berdoa? Ya, tentu di pagi hari ini kita harus memahami kenapa kita harus berdoa sesuai dengan firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Yesus sendiri pun sebagai manusia ya, dia berdoa kepada Allah. Yesus memberi contoh kepada kita bahwa kita harus berdoa, membuat waktu khusus kepada Tuhan untuk melancarkan atau membuat hubungan yang baik kepada Tuhan kita. Kemudian kita berdoa itu bukti bahwa kita manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Sehingga ketika kita berdoa kita butuh Tuhan, karena kita manusia yang memiliki banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, sehingga kita butuh pertolongan Tuhan dalam setiap hari di hidup kita. Yang keempat, bahwa kita adalah anak Allah, ya. Dan Yesus adalah Bapa kita. Sehingga kita harus berbicara kepada Bapa kita setiap hari. Jadi kalau kita anaknya, kita punya Bapa yang baik, tentu kita harus berbicara. Kita harus bertemu, kita harus memilih hubungan yang baik, ya. Karena kita anaknya dan dia Bapa kita. Kalau tidak ada komunikasi antara anak dan Bapa, berarti ada masalah.
Tapi kita tidak memiliki masalah dengan Tuhan kita, ya kita diangkat menjadi anak Allah dan Dia adalah Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita harus menjalin hubungan komunikasi hari lepas hari. Sehingga hubungan kita makin hari makin dekat kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Karena kita adalah anaknya. Mari kita awali hari kita dengan berdoa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Membuat waktu secara khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Memuji muliakan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Dan menyerahkan semua rencana-rencana kita. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti kalau kita baca tadi, ya, Yeremia 33 ayat 3 di sana dikatakan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita bisa pahami, yaitu hal yang tidak kita ketahui. Tetapi yang pasti itu adalah hal yang luar biasa yang membuat kita heran karena Tuhan memberkati kita. Dan juga kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Oleh karena itu di pagi hari ini, mari kita awali hari kita. Jangan lewatkan hari tanpa doa, tetapi awalilah hari dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.